Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imratul Sani Makfira dengan NIM 20065110036. Mata kuliah praktikum struktur data kelas F. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan program pada praktikum 10 yaitu tentang graf. Sebelumnya, graf adalah struktur data yang hampir menyerupai tree. Secara umum dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah graf berarah, graf tidak berarah, kemudian graf berbobot dan tidak berbobot. Langsung saja pada praktikumnya. Pada nomor 1 kita diminta untuk mengimplementasikan directed graph dengan mengimplementasikan listing program nomor 5 tugas pendahuluan dengan diberikan modifikasi. Langsung saja kita lihat pada nomor 5. Nah, pada praktikum 10 ini kita ada 4 kelas, yaitu yang pertama adalah kelas Vertex. Kelas Vertex ada deklarasi variabel label dengan tipe data char, kemudian akses modifier public, kemudian variabel was visit dengan tipe data boolean dengan akses modifier publik. Kemudian ada metode konstruktor dengan parameter char label. Sama seperti listing programnya, label untuk menyimpan ke variabel label. Kemudian was visited-nya diberikan nilai false. Kemudian ada kelas tag karena kita nanti akan mengimplementasikan DFS. Karena nomor 1 menggunakan directed graph berarah, dan memanggil metode DFS, maka kita memerlukan kelas tag. Di dalamnya adalah max size, deklarasi variabel max size, tag array, top dengan tipe data integer, dan akses modifier privat. Ada metode konstruktor dengan parameter insize yang di dalamnya ada inisialisasi variabel max size, tag array, dan variabel top. Di dalamnya ada metode push, pop, pick, is empty, dan is full, sama seperti modul sebelumnya. Selanjutnya pada kelas graph. Pada kelas graph seperti listing pada program pendahuluan nomor 5, di dalamnya ada inisialisasi variabel make first dengan nilai 20, kemudian ada deklarasi variabel vertex list, hmat, enforce, the stack, sorted array. Nah, kemudian ada kelas konstruktor, di dalamnya ada inisialisasi variabel the stack, sort array, vertex list, hmat, enforce, dan ada looping. I dimulai dari 0, I kurang dari make first, I increment, for, in J dimulai dari 0, J kurang dari n first, J increment, add match, index I dan index J sama dengan 0. Sama seperti pada modul. Selanjutnya ada metode add vertex dengan parameter char label, sama. Kemudian metode add edge. Nah, itu untuk mengubah graph agar menjadi directed graph. Nah, contohnya pada modul ini ada 2 inisialisasi di mana hmat, start end, kemudian end start. Namun karena directed graph graph memiliki arah pada edge yang sebagai tujuan itu tidak dapat kembali ke awalnya. Jadi kodenya ada hmat index start, index end sama dengan 1. Yang n ke startnya tidak usah. Kemudian metode displaynya masih sama dengan modul untuk mencetak JC-nya. Namun pada looping for kedua, variable call yang kurang dari row itu diubah menjadi kurang dari n first. Nah, sudah itu untuk program listing nomor 1-nya, implementasi directed graph. Selanjutnya pada nomor 2 adalah connectivity pada directed graph. Nah, pada directed graph ada kalanya tidak semua vertex dapat dituju dari titik tertentu. Dapat dilihat jika startnya titik A, maka kita dapat menuju titik C dan tidak dapat menuju ke titik lain. Sedangkan jika memulai pada titik C, maka ada vertex yang dapat dituju. Nah, kita memanggil metode DFS. Nah, metode DFS ini sama seperti modul sebelumnya. Nah, ini DFS sama seperti modul. Namun kita menambahkan looping for. Nah, di sini kan tidak ada looping for, maka kita menambahkan looping for dengan kondisi in row dimulai dari 0, row kurang dari n first, row increment. Kemudian ada metode display vertex masih sama. Kemudian get edge unvisited vertex. Nah, ini sama dengan modul. Kemudian ada reset flex. Nah, ini sama.
Langsung saja kita lihat pada kelas Graph Up. Nah, ini di dalamnya ada metode PSVM yang digunakan untuk menjalankan program. Kemudian, karena pada nomor 1 dan 2 adalah implementasi directed graph, kemudian untuk mencetak adjacency dan connectivity table, maka langsung saja saya run. Ini sebelumnya untuk metode topo saya beri komen dulu. Selanjutnya pada kelas graph up ini berarti kan untuk nomor 1 dan 2. Nah, ini dimulai ada menambahkan vertexnya dulu. Vertexnya ada A sampai E, kemudian ada at edge-nya. Ini untuk menentukan arahnya. Karena dimulai dari A, maka A ke C, ini 0 dan 2, kemudian BA 1 0 1, terus kemudian BE ini ada 1 4, kemudian ada DE ini 3 dan 4, kemudian EC 4 kedua. Kita mencetak metode display untuk agency-nya, kemudian dan mencetak DFS. Langsung saja saya run, maka akan tercetak seperti nomor 2. Sama, yaitu AC, BA, BE, DE, EC. Dengan connectivity table-nya AC, kemudian BACE, kemudian C, DEC, dan EC. Lanjut pada nomor 3 adalah topological sorting dengan directed graph, di mana kita dapat memodelkan topologi sorting adalah operasi lain yang dapat dimodelkan dengan graph. Diperlukan pada situasi di mana item atau kejadian perlu disusun berdasarkan urutan tertentu. Contohnya ini. Nah, ada 2 tahapan pada kelas graph, yaitu mencari sebuah vertex yang tidak memiliki suksesor, yaitu ada metode unsuccessor, kemudian ada metode hapus vertexnya, dihapus. Nah, langsung saja kita lihat pada kita masukkan, kita salin program yang ada di modul tentang metode topo. Nah, metode topo ada inisialisasi, orig and first, kemudian ada while di mana kondisinya and first lebih dari 0. Terus current size diisi dengan 0 successor, ada percabangan if jika current vertex kurang dari 1 maka akan tercetak error. Jika tidak maka akan terus berjalan kode ini. Sorted array and first min 1. Ini akan diberikan nilai sementaranya vertex, kemudian current vertex-nya akan dihapus, kemudian akan mencetak topologically sort order dengan looping for in dimulai dari 0, i kurang dari original and first, i increment akan mencetak sort array-nya. Nah, ada metode no successor, ini sama seperti modul, delete vertex, dan move row up, dan move collect. Nah, pada graph app-nya, kita buat variabel objek lagi, di mana variabel objeknya adalah the graph 2 agar tidak sama, agar tidak tumpuk dengan program sebelumnya. Nah, kita add vertex-nya, menambahkan vertex-nya jadi A sampai H. Kemudian add edge, ini untuk menentukan arah-arahnya. Dimulai dari AD, AE, kemudian BE, kemudian DG, EG, CF, kemudian GH, dan FH. Nah, kemudian memanggil metode topo. Jadi langsung saja di run. Nah, jadi topologically sort order-nya akan urut seperti modul yang diinginkan modul, yaitu BA, E, D, G, C, FH. Sekian dari saya penjelasan mengenai modul praktikum 10 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.